Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Ramadhani, selaku moderator dari kelompok 5. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya atas nama Aditya Sarul Putra dan Putri Angelita. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang risiko kebangkrutan atau financial distress untuk memenuhi tugas video kelompok dari dosen pengampu Bapak Yasir Maulana SMM. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Saudara Aditya Sarul Putra. Pengertian kebangkrutan adalah kondisi jika perusahaan sudah tidak mampu membayar kewajiban atau utangnya kepada pihak lain seperti bank, supplier, atau kreditur. Biasanya kondisi ini terjadi setelah perusahaan mengalami masalah keuangan dalam waktu yang cukup lama. Jadi penjelasannya yaitu perusahaan mengalami kerugian terus-menerus. Dan yang kedua itu ada uang perusahaan tidak cukup untuk membayar utang. Dan yang ketiga ada operasional, perusahaan bisa berhenti. Contohnya sebuah toko pakaian mengalami penurunan penjualan selama 2 tahun karena pemasukannya sedikit. Nah, toko tidak mampu membayar cicilan bank dan gaji karyawan. Akhirnya toko tersebut tutup dan dinyatakan bangkrut. Dan yang selanjutnya ada financial distress. Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mulai mengalami kesulitan keuangan tetapi masih diperbaiki jika ditangani dengan baik. Tahap di sini ada penjelasan singkatnya. Yang pertama ada tahapan awal sebelum bangkrut, dan yang kedua ada perusahaan mulai kesulitan pembayaran untuk biaya operasional, dan yang ketiga masih ada peluang untuk diselamatkan. Contohnya sebuah restoran mengalami penurunan pelanggan sehingga pendapatan menurun. Restoran mulai terlambat membayar supplier tetapi masih tetap beroperasi. Kondisi ini disebut financial distress. Dan selanjutnya ada hubungan keduanya. Financial distress dan kebangkrutan saling berhubungan. Penjelasannya yaitu financial distress sama dengan tahapan awal masalah keuangan. Dan yang kedua ada kebangkrutan sama dengan tahapan akhir. Dan yang ketiga ada semua perusahaan bangkrut pasti pernah mengalami financial distress. Dan yang keempat ada tetapi tidak semua perusahaan yang distress akan bangkrut karena masih bisa diperbaiki. Contohnya perusahaan A mengalami penurunan penjualan dan kesulitan pembayaran utang. Setelah melakukan penghematan biaya dan mencari investor baru, perusahaan berhasil pulih. Jadi perusahaan mengalami financial distress tetapi tidak bangkrut. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab financial distress. Penyebab financial distress dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam perusahaan, contoh penyebabnya. Yang pertama ada manajemen buruk. Dan yang ketiga ada utang terlalu besar. Dan yang ketiga ada penjualan menurun. Dan yang keempat itu ada biaya operasional terlalu tinggi. Contoh kasusnya menurut saya itu ada perusahaan terlalu banyak meminjam uang untuk ekspansi, tetapi penjualan tidak meningkat sehingga perusahaan kesulitan membayar cicilan itu. Dan yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar perusahaan. Contoh penyebabnya yaitu yang pertama ada kondisi ekonomi buruk, dan yang kedua ada persaingan bisnis ketat, dan yang ketiga ada kenaikan suku bunga, dan yang terakhir ada nilai tukar rupiah melemah. Contoh kasusnya menurut saya itu perusahaan impor mengalami kerugian karena nilai dolar naik sehingga harga bahan baku menjadi lebih mahal. Nah, baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi financial distress, yang dimana yang pertama itu menggunakan rasio keuangan. Nah, pada rasio keuangan itu ada beberapa model, yang dimana yang pertama itu ada model Z-score. Nah, model ini itu dikembangkan oleh Atmar pada tahun 1968. Nah, di sini model ini menggunakan rumus Z-score-nya bisa dilihat ya teman-teman semua. Dan di sini juga ada keterangannya X1 itu apa, X2 itu apa, dan lain sebagainya. Nah, yang dimana ketika kita sudah mensubstitusikan rasio-rasio itu ke dalam rumus Z-score ini akan didapatkan nilai Z-nya, yang dimana nilai Z-nya ketika kurang dari 1,81 itu perusahaan bisa dikatakan perusahaan yang bangkrut. Namun ketika nilai Z-nya di antara 1,81 sampai 2,99 itu termasuk perusahaan gray area, atau dengan kata lain tidak dapat ditentukan apakah perusahaan itu sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Jadi kayak di tengah-tengah posisinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga ketika misalnya kita didapatkan nilai Z-nya 2,99 itu termasuk perusahaan yang sehat ataupun ya perusahaan tidak bangkrut. Ini ada contoh perhitungan Z-score ya teman-teman. Di sini kelompok kami menggunakan
contoh perhitungan itu dari perusahaan CAMP, kodenya CAMP pada tahun 2022. Nah, di mana teman-teman semua ini bisa dilihat komponen ini tuh dari laporan keuangan. Model kerja itu atau sama dengan working capital itu didapatkan dari aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek ya teman-teman. Yang selanjutnya juga ada equity market value itu dari close price dan dikali saham yang beredarnya, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya juga ada EBIT. EBIT itu sama dengan laba ditahan juga ya teman-teman. Jadi sama saja laba ditahan dibagi total aset juga. IMP tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika sudah kita mengetahui X1 berapa, X2 berapa, kita substitusikan pada rumus Altman Z-score tersebut. Yang dimana di sini didapatkan bahwa ternyata nilai Z-score-nya itu ada di 10,5869. Yang dimana bisa dikatakan bahwa ternyata nilai tersebut itu melebihi dari angka 2,99. Otomatis perusahaan CAMP, kode perusahaan CAMP itu termasuk perusahaan yang sehat teman-teman. Nah, selanjutnya ada model H-score. Model ini tuh dikembangkan oleh pada tahun 1978. Di sini ada rumusnya teman-teman, juga ada keterangannya di mana H-score-nya bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ketika berpotensi bangkrut itu otomatis ketika nilai S-score-nya lebih dari 0 kurang dari 0,82. Kalau misalnya lebih dari 0,8 itu perusahaan tidak bangkrut ya. Di sini ada contoh perhitungannya sama seperti tadi. Namun teman-teman perlu ketahui ya, ketika perbedaan ini lebih simpel, cuma menggunakan 4 rasio sedangkan tadi menggunakan 5 rasio. Di mana ini kita dapatkan ya, sama saja cantik perhitungannya, didapatkan ternyata nilai S-score-nya itu ada di 2,4881. Jadi perusahaan tersebut masih sehat ya teman-teman. Selanjutnya ada analisis dengan menggunakan arus kas. Oke, di mana menggunakan arus kas ini tuh selain rasio keuangan, financial distress juga dapat diprediksi melalui laporan arus kas. Laporan arus kas itu menunjukkan adanya uang masuk, uang keluar, dan bagaimana perusahaan tersebut mengelola kasnya. Nah, selain itu juga perusahaan tersebut itu dapat dilihat untungnya. Jika kasnya sedikit, maka perusahaan itu tetap mengalami kesulitan keuangan ya teman-teman. Dan selanjutnya juga ada memprediksi melalui corporate governance, di mana financial distress ini juga dapat diprediksi dari tata kelola perusahaannya. Kenapa bisa begitu? Karena jika perusahaan itu dikelola dengan buruk, misalnya manajemennya tidak transparan, pengawasannya lemah, terjadinya penyalahgunaan dana, ataupun misal keputusan perusahaannya itu tidak tepat, otomatis risiko financial distress itu akan meningkat teman-teman. Berbeda dengan misal contoh corporate governance-nya baik, kayak laporan keuangannya transparan, pengawasan manajemennya juga berjalan dengan baik, itu akan sangat berpengaruh pada keberlanjutan perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, di sini penanganan financial distress terbagi 5. Yang pertama, menjual aset perusahaan. Perusahaan menjual aset yang tidak produktif untuk mendapatkan dana tunai dan mengurangi beban keuangan. Yang kedua, melakukan merger, bergabung dengan perusahaan lain agar kondisi keuangan lebih stabil dan operasional menjadi lebih kuat. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti penghematan biaya produksi, listrik, atau tenaga kerja. Yang keempat, menerbitkan saham atau obligasi. Perusahaan mencari tambahan modal dari investor melalui penerbitan saham atau obligasi. Yang terakhir, restrukturisasi kredit. Perusahaan melakukan negosiasi ulang dengan pihak kreditur terkait pembayaran utang, seperti perpanjangan waktu atau pengurangan bunga. Selanjutnya, manfaat prediksi. Yang pertama, mendeteksi dini kesulitan keuangan, lalu membantu pengambilan keputusan manajemen, lalu menjadi pertimbangan bagi investor, lalu membantu kreditur dalam pemberian pinjaman, dan mengurangi risiko kebangkrutan, lalu terakhir membantu perencanaan strategi perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Financial distress merupakan tahap awal dari kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, sedangkan kebangkrutan adalah tahap lanjutan ketika kondisi tersebut tidak dapat diatasi. Penyebab utamanya
Kondisi ini umumnya berkaitan dengan arus kas, tingginya utang, serta kerugian yang terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan prediksi dan penanganan sejak dini agar masalah tidak semakin parah. Upaya ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.